fi'il madhi. Takrib takrib fi'il mudhari apa madhi? Madhi kedua-duanya. Ya. Jadi jelaskannya qad dallatun ala tahqiq fi fil madhi. Takrib seperti itu. Qad takunu dallatan ala takrib fi fil madhi. Keduanya madhi itu. Kalau taklil dan taksir berarti mudhari. Itu aja bedanya dia. Iya. Bayin, jelaskanlah. Fi hadzal misal. Iya. Fi hadzal misali. Sudah, fi'il madhi. Jadi dia setelah kita jelaskan tadi kan contoh-contoh tahqiq gini, takrib gini. Coba sebutkan kenapa dia bisa tahqiq dan takrib. Itu maksudnya. Jadi di fi'il madhi dakhalat 'ala al-fi'lil madhi itu. Kemudian tamrin. Ini latihan. Tamrin artinya latihan. Ini gabungan dari yang kemarin isim dengan fi'il. Mayyizil al-asma'a wal af'al. Bedakanlah isim dan fi'il fil ibaratil atiyah. Pada kalimat berikut. Ya, kalimat berikut. Ini contoh apa? Perintah pertamanya, bedakanlah antara isim dan fi'il. Mana isim, mana fi'il katanya kan. Kemudian diminta lagi sama dia, wa mayyiz kulla naw'in min anwa'il af'al. Dan bedakanlah setiap jenis-jenis dari jenis-jenis fi'ilnya. Apakah dia itu madhi, mudhari atau amar itu. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, ma'a dzikri al-alamati, bersama dengan menyebutkan tandanya kan, allati istadlalat biha ala ismiyatil kalimati au fi'liyatiha, yang mana dijadikan istidlal di atas isim. Istidlal, pengambilan dalil, dijadikan dalil yang diambil dari dalil. Iya, yang diambil dari tandanya tadi itu, yang menunjukkan isim pada satu kalimat dan fi'il. Sebut berarti perintahnya cari isim, cari fi'il. Itu soal pertama. Soal kedua, tentukan fi'ilnya. Apa jenisnya? Madhi, mudhari atau amar. Kemudian yang ketiga, sebutkan tanda-tandanya. Ini isim tandanya begini. Ini ketemu ini fi'il tandanya begini. Sekarang surah An-Nisa ayat 149. In tubadu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Dari ayat ini coba Bapak Ibu keluarkan di mana isim. Sebutkan tandanya. Tanwin ya kan? Fi'il ya. Fi'il mudhari ya. Au ta'fu fi'il mudhari. Tandanya apa? Iya, ada ta mudhara'ah, huruf mudhara'ah. Ya, huruf mudhara'ah. Ada huruf mudhara'ah. Kemudian su'in, tandanya ya, diawali an dan tanwin. An, huruf jar. Ya, huruf khafat atau huruf jar. Kemudian apalagi lafzul jalalah Allah pakai alif lam ya. Jalalah dengan alif lam ya. Kemudian apa lagi?
Qadira. Kenapa tandanya? Kok tandanya tanwin? Dia isim karena tandanya dengan tanwin itu dia. Hah? Nanti itu, Bu. Ya. Fi'il nawasikh nama. Cuman di sini dia disebutkan apa nama itu? Cari isim dan fi'il saja beserta tanda-tandanya. Nah, berarti sudah dapat fi'il khaira, kemudian su'in, tandanya adalah diawali jar atau khafat dan tanwin. Kemudian lafzul jalalah itu isim. Nah, tandanya adalah dengan alif lam alif. Kemudian afwan qadiran, tandanya dengan tanwin. Itu berarti semuanya fi'il itu. Isim. Ya. Tapi gampang, Bu. Pokoknya bertanwin dia itu. Nah, kadang di kitab tuh ada dikasih seperti alif itu kalau dia fathah dia. Iya. Kemudian innas safa wal marwa sya'airillah. Mana isim, Pak? Tandanya alif lam. Kemudian marwa dengan alif lam. Kemudian sya'air. Iya. Sya'air. Kenapa tandanya? Qabla huruf jarah. Kemudian lafzul jalalah. Kemudian al-baita. Sim. Fala junaha, bukan, dia isim. Iya. Dia tahu wafa. Khaira. Juga itu fi'il. Itu an masdariyah. Itu nanti pembahasannya, Bu. Ya, huruf mudhari'. Harfu mudhara'ah. Tanda fi'il mudhari'. Kemudian khaira. Tandanya tanwin. Kemudian lafzul jalalah dengan syakirun. Apa tandanya? Tanwin. Berarti semuanya tadi isim. Kemudian yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana fi'il? Sataku. Kenapa? Sin. Kemudian fitanun. Fi'il apa isim? Isim. Kenapa? Tanwin. Kemudian tandanya lam. Itu isim, Pak. Tandanya tanwin. Kemudian al-qaim. Tandanya qablahu huruf jarah atau alif lam. Wal qaim kan sama. Kemudian kemudian minal mashi. Tandanya harful jar, kemudian alif lam. Kemudian apa lagi? Banyak nih, Pak. Wal mashi ya. Kemudian khairun. Minas samai, ha? Banyak dia. Tashrifuhu. Kemudian apa lagi? Malja'an, ya? Iya. Malja'an. Tandanya tanwin. Kemudian
Ma'adzan. Tandanya? Tandanya? Tanwin. Ya. Tuh. Fal ya'udz bih. Fi'il. Hah? Akan ada fitnah yang kan al-qa'id. Qa'id orang yang duduk kan. Qa'id orang duduk. Ya, tapi bukan dijadikan duduk. Akan ada fitnah al-qa'id yang akan berdiri, ya kan, datang maksudnya. Ya. Qa'id artinya yang berdiri kan, akan maksudnya kan datang tuh. Di dalamnya itu ada kebaikan minal qa'im, yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal mashi. Ya, yang berdiri, yang maksudnya melakukannya kan, yang mengamalkannya. Wal qa'im fiha khairun minal mashi. Dan yang berdiri itu pada saat terjadi fitnah itu lebih baik daripada yang berjalan katanya. Kemudian wal mashi, dan yang berjalan pada terjadi saatnya fitnah itu lebih baik daripada yang berlari. Man tasyarrafa laha tastashrifuh. Siapa yang dimuliakan padanya? Bukan, Bu. Bukan. Dia mudhari madi itu, Bu. Maklum. Siapa yang dimuliakan? Ya. Tastashrifuhu. Dia akan meminta kau akan meminta kemuliaan. Itu. Meminta kemuliaan. Jadi ibaratnya fitnahnya zaman fitnah itu mentang-mentang sudah dimuliakan, pasti dia nanti akan meminta dimuliakan dia nanti itu. Kemudian waman wajada fiha, dan barang siapa yang mendapatkan fiha pada saat fitnah itu malja'an, tempat tempat berlindung, bernaung, berlindung. Au ma'adzan, sama ya, atau minta pertolongan. Ma'adzan, minta tempat perlindungan. Mendapatkan pada terjadi fitnah itu tempat berlindung atau tempat kembali, tempat berlindung lah yang cocoknya. Au ma'adzan, sama maknanya minta pertolongan. Fal ya'udz bih, maka hendaklah dia memohon pertolongan dia hendaklah dia memohon pertolongan dia. Ya. Mohon pertolongan. Jadi kalau terjadinya fitnah itu di akhir zaman, nah, kalau kita ada tempat untuk bernaung, tempat untuk berlindung, nah, kita minta tolong supaya kepada Allah supaya berlindung dari fitnah itu. Iya, banyak Pak lah mulai terjadi sebelum kita lahir. Maksudnya kalau bahasa apanya tuh, kalau terjadi fitnah itu jangan terlalu masuk ke dalam fitnah tersebut itu. Jangan ikut. Orang duduk lebih baik orang. Iya. Orang berdiri lebih baik orang berjalan. Iya. Orang berjalan lebih orang lari. Iya. Kalau intinya jangan sampai kita ada terjadi huru hara, kisruh, jangan kita ikut satu di dalamnya itu. Iya. Kalau ada tempat perlindungan, misalnya kita nak ikut campur kan, ada tempat itu, tak tolong kepada Allah, ya Allah lindungilah dari fitnah, ya kan. Nah, itu maksudnya. Kok fitnah apalah? Kan banyak sekarang terjadi fitnah kan, misalnya terjadi kisruh antara kaum muslimin misalnya kan. Nah, kita jangan sampai masuk ke dah satu-satu lah itu. Iya. Inti kita cari tempat yang
berlindung tuh. Soalnya kalau masuk lah dalam tuh beko terjerumus alam ya kan. Nah. Ada perkataan Ibnu Taimiyah nih sama enggak dengan itu? Apa itu Pak? Laisal aqilul ladzi ya'lamul khaira minas syarri wa innamal aqilul ladzi ya'lamul khairal khairaini wasyarras syarraini. Tidaklah yang berakal itu. Orang yang cerdas itu atau bukan orang yang cerdas itu orang yang tahu mana yang baik dan buruk. Tetapi orang cerdas adalah orang yang tahu mana yang terbaik dari dua kebaikan dan mana yang lebih buruk dari dua keburukan. Ya, bisa aja membedakan tuh. Bersama tuh. Bukan kaul Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu bahasanya tinggi-tinggi, Pak. Iya, Pak. Hah? Lebih baik pada diri. Iya. Diri perlu berjalan. Nah, kalau di Nabi. Ibnu Taimiyah itu penjara. Iya. Karena beliau ulama yang kokoh, istiqomah itu. Ya, ahli syariat. Iya. Dan beliau kan nggak suka lihat kemungkaran itu. Karena kan penguasa di sana kan biarpun berhukum-hukum Islam, tapi masih ada tergelincir penguasa tersebut ya kan. Tapi jasa Ibnu Taimiyah banyak itu. Kalau beliau nak apa Pak? Iya. Kalau Ibnu Taimiyah kan ya namanya seorang ulama punya tanggung jawab. Iya. Nah, karena beliau ini kontra dengan penguasa. Iya. Jadi kalau zaman sekarang kalau ada seperti Ibnu Taimiyah, ulama kita mungkin udah bisa kita buat. Iya. Jangan level Ibnu Taimiyah, coba yang kala dulu. Kocar-kacir kan. Apalagi level Ibnu Taimiyah kan. Kan Ibnu Taimiyah itu jasa beliau ketika Tartar menyerang tuh kan dibangkitkan semangat kaum muslimin itu. Dipersatukan oleh Ibnu Taimiyah semua. Kalau enggak habis Baghdad tuh, Pak. Dihancurkan sama Tartar kan. Kan kita tahu Tartar tuh kekuatannya tuh Masya Allah itu. Tapi bisa di counter sama Ibnu Taimiyah itu. Semua Imam Ahmad, Imam Syafi'i juga di penjara. Pokoknya ulama-ulama yang istiqomah lah, yang tidak mau jadi pengekor penguasa kan, yang berjalan di atas ilmu dan agama mereka, pasti ancamannya penjara itu. Iya. Iya. Tapi lebih dahsyat ulama dahulu fitnah ya, Bu. Di zaman mereka sudah kena fitnah kan. Apalagi zaman sekarang mungkin lebih dahsyat lagi fitnahnya itu. Itu padahal orang-orang soleh masih banyak itu. Sudah muncul fitnah-fitnah. Nah, apalagi kalau Nah, sekarang kita masuk kepada Anwa'ul Kalam yang ketiga, huruf. Sebenarnya huruf itu bahasa Arab tuh jamak tuh, Pak. Bu. Orang Indonesia nyebut apa? Huruf kan? Padahal dalam bahasa Arab tuh jamak dari harfun ya kan? Orang Wak menyebutnya huruf je. Cie huruf je. Padahal cie je, pe huruf je. Padahal huruf tuh banyak-banyak ada. Iya. Harfun. Harfun menunjukkan satu huruf. Jamaknya huruf. Orang Indonesia pakai yang ikut kan? Huruf je. Satu huruf je. Padahal kalau sampai satu huruf huruf. Cuma karena sudah iya, harfur mufrad jamaknya huruf. Jadi harfun wahidun, satu huruf tanya. Iya. Yang mana betul pengucapannya, Pak, Bu? Huruf apa harf? Kalau kita mengucapkan dalam bahasa Arab, harf ya?
Kalau awak mengecek orang Arab, huruf-huruf cik. Wah, banyak pannya kan, banyak orang cik. Dia minta cek aja. Sekarang kata muallif rahimahullah, qala wal harfu ma la yasluh ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Maksudnya adalah kata penulis, kata Imam Sun Haji, huruf itu ma la yasluh, sesuatu yang tidak ada dalil tanda isim dan tanda fi'il bersamanya. Jadi huruf itu adalah sesuatu yang tidak ada tanda isim dan tidak pula tanda fi'il. Jadi kedua-duanya, tanda isim enggak ada, tanda fi'il tidak ada. Kalau kita sudah faham isim apa, tanda-tandanya, fi'il apa beserta tanda-tandanya, sudah pasti. Kalau enggak ada di isim, enggak ada di fi'il, harf atau huruf itu. Kemudian wa aqulu. Nah, dan aku katakan, ini ucapan si syarih, pensyarah. Yatamayyazu al-harfu an akhawaihi al-ismi wal fi'li. Jadi huruf itu berbeda dari dua saudaranya. Apa dua saudaranya? Isim dan fi'il. Bi annahu la yasihhu dukhulu alamati min alamatil ismi al-mutaqaddimati wala ghairiha alaih. Katanya tidak sah masuknya tanda-tanda isim, tanda isim terdahulu yang sudah kita pelajari, dan tidak pula selainnya. Maksudnya adalah fi'il gitu. Jadi tidak bisa kita masukin misalnya min kan huruf. Kita pakai tanda isim, misalnya apa? Al min misalnya kan. Atau kita pakai apa? Minun ya kan. Atau kita fi misalnya kan, atau an lah. Apa tanda, salah satu tanda isim kita masukin di huruf, berarti al-mutaqaddimah. Al-mutaqaddimah itu yang terlalu. Atau tanda isim yang dahulu kita pelajari. Wala ghairiha alaih, dan tidak pula yang selainnya itu. Jadi si huruf tidak menerima tanda isim, tidak pula menerima tanda fi'il. Kemudian kama la yasihhu dukhulu alamatin min alamatil af'ali allati sabaqa bayanuha alaih. Nah, sebagaimana tidak juga sah masuknya tanda di antara tanda fi'il yang mana penjelasannya terdahulu. Nah, jadi tanda isim, tanda fi'il tidak bisa kita masukin kepada huruf. Misalnya tanda fi'il qad, kita bilang qad min, qad an, enggak bisa dia. Atau kita pakai ta'nis, enggak bisa. Misalnya alat, misalnya kan dia ala, kita jadikan alat kita, enggak bisa dia. Kemudian wa misaluhu, dan contohnya min, wahal, walam. Nah, ini di antara contoh-contoh huruf. Fa hadhil kalimatu thalathu hurufun. Maka tiga kata ini dia adalah huruf, min, hal, lam. Ya, sebenarnya kita sudah kemarin belajar jenis-jenis huruf. Li'annaha la taqbal al wa la tanwin. Tak mungkin dia menerima al min, al hal, al lam. Tak mungkin kan? Tidak pula tanwin, misalnya minun, wahlun. Mungkin dia lamun dia kan. Wala yajuzu dukhulu hurufil khafdi 'alaiha, dan tidak pula dia tidak boleh juga masuk huruf khafat padanya. Nah, fala yasihu an taqula al min kan, wala an taqula minun, wala an taqula ila min. Tak bisa dia. Jadi dia enggak bisa huruf jar ini, enggak bisa juga dimasukin juga huruf jar ila min, ya kan? Berarti ini tidak boleh tanya. Kemudian di sini, kita lihat catatan kakinya Pak, Bu. Kan ada tanda satu kan? Nah, lihat di bawahnya. Tanbihun. Ini adalah peringatan ya kan? Tanbih itu kan peringatan. Katanya fil halati
allati yadkhulu harfu min hurufil khafdi ala misliha. Katanya pada keadaan yang masuknya huruf di antara huruf-huruf khafat ala misliha, yang di atas contohnya katanya, takunu as-saniyatu qad qusida lafzuha fa ka'annaha ismun fi dzalikal mawdi'i wa dzalika ka qauli al-mu'ribi fi dhahabtu ilal masjidi. Al-masjidu ismat majrur bi bimin ila yang kedua tunggu dulu, au majrurin bi hadzal adati allati lafdhuha min. Katanya di sini pada keadaan masuknya huruf di antara huruf khafat di atas contohnya takunus tsaniyah tu, dan yang kedua qad qusida lafdhuha, maksudnya dah secara lafaznya saja, lafaznya. Fa ka'annaha ismun fi dzalikal mawdi', maka seakan dia itu isim pada tempat tersebut itu. Wa dzalika ka qaulil mu'rabi, dan demikian tu seperti ucapan mu'rib yang dalam i'rab fi dhahabtu ilal masjidi. Al masjid itu ismat majrur bi min, seharusnya kan dhahabtu minal masjidi ila sampai di akhirnya. Ayu majrur bi hadzal al ada allati lafdhuha min. Ini dibolehkan misalnya dia tu digantikan posisinya zahabtu sebenarnya dengan min, tapi diganti dengan ila dia itu, tapi aslinya itu dengan min itu. Mana bu? Bihazil adat, dengan tanda yang ini lafdhuha, itulah lafaznya min. Seperti kan di sini ditulis zahabtu ilal masjidi, seharusnya dengan min dia kan, zahabtu minal masjidi, saya pergi dari masjid, bukan saya pergi ke masjid itu. Nah, jadi di sini penempatan huruf jarnya atau huruf khafatnya. Seharusnya dia dengan min. Iya. Tapi di sini dipakai dengan ila. Ila ini kan intiha kan? Ilal intiha kan? Sampai akhir sabtu ilal masjid. Jadi dia tu pergi akhirannya tu di masjid. Seharusnya dia tu bertolaknya dari rumah ke dari masjid kan, bertolaknya dari masjid seharusnya dia. Zahabtu minal masjidi, saya pergi dari masjid. Berarti bertolaknya dari masjid dia. Tidak mau pulang dia lagi tu kan? Ya, ibtida dia. Iya. Seharusnya ke min dari jadi masjid dia seharusnya kan? Nah, ini hanya penempatan huruf jarnya itu. Dalam kaidah ini disebutkan la yasihu, yang ada pula la yajuzu. La yasih tidak sah, sama sebenarnya sih makna sama bu artiannya. Iya, hanya dalam bahasa Arab itu seperti itu dia, karena dia banyak lafaz. Jadi dipakai di antara lafaz yang lain itu dengan kalimat yang lain, tapi makna yang sama. Dia la yasihu tidak sah. Kalau la yajuz tidak boleh. Sama seperti sebenarnya kan, tidak sah nak boleh secara apa kan maknanya sama itu. Tidak sah itu bahasanya kan agak apa dia dengan. Tapi iya. Bahasa Arab seperti itu lafaznya. Dia tidak karena saking banyak bahasanya dipakai cari lafaz yang sama, walaupun ibarahnya berbeda. La yasih wa la yajuz tanya. Boleh kan? Ini kan tidak boleh. La yasihna tidak sah. Iya. Cuman maknanya dia agak sama dia itu.
Kemudian wa kadzalika baqiyatul hurufi wa aidan la yasihu an tadkhula 'alaiha as-sin. Dan juga sisa yang dari huruf. Ya, baqiyah sih yang tersisa. Tersisa dari huruf wa aidan, dan juga la yasih an tadkhula 'alaiha sin. Dan juga tak boleh masuk si sin pada si huruf. Enggak boleh kita katakan simin. Atau samin ya, kan samin ya kan. Safi kan fi, safi. Saila. Sa'an misalnya kan. Apalagi itu. Nah, itu. Jadi enggak bisa dia. Wala saufa, tidak pula saufa. Saufa min, saufa ila, saufaan katanya kan. Saufa ala katanya kan. Karena sin dan saufa dia masuknya kepada fi'il dia. Wala ta'u ta'nis as-sakinah, nak pula ta'u ta'nis. Apa minat misalnya kan minat kata kita. Apalagi anat katanya. Nah, jadi enggak bisa dia kan. Wala qad, enggak boleh pakai qad min. Qad ala. Qad apa lagi salah? Hah? Qad li. Qad fi. Enggak bisa dia kapan? Bisa dia. Tapi enggak bisa dia masuk. Karena ada saufa. Saufa kan untuk istiqbal. Karena qad tadi bisa tahqiq, bisa takrib, bisa taklil, bisa takdir. Jadi enggak bisa masuk saufa dia. Iya. Kemudian wala ghairuha mimma huwa alamatun ala annal kalimata fi'lun. Dan bukanlah selainnya, dan dia adalah tanda-tanda bahwasanya menunjukkan itu fi'il. Kalimat itu adalah fi'il. Yaitu sin, saufa dan qad. Jadi huruf itu paling gampang. Tidak ada tanda fi'il, tidak ada tanda isim. Ya udah, itu huruf itu. Cara membedakannya. Kalau fi'il ada tandanya 4, isim ada 4 juga. Kalau fi'il kalau si huruf enggak ada tanda. Pokoknya enggak kita jumpai tanda isim, tanda fi'il pada suatu kalimat, berarti dia huruf itu dia. Iya. Dan satu lagi huruf dia mabni dia kan. Iya, dia mabni. Apa Pak? Yang mana Pak? Itamayazu. Artinya pembeda. Atau berbeda. Itamayazu harfu, huruf berbeda dari dua saudaranya. Sekarang kita latihan. Masuk lagi latihan. Tamrin. Do' mana do'? Letakkanlah. Do' kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi kalamin mufidin yahsunu as-sukutu alaih. Letakkanlah kalimat dan kalimat berikut pada jumlah mufidah. Dua jumlah Pak. Iya, berjumlah. An-nahla. Yahsunu sukutu alaih. Ini kan definisi dari apa? Yang al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Berarti yahsunu sukutu alaihi berarti apa? Definisi dari kalam yang bermakna mufid. Berarti dia di sini diminta katanya letakkanlah setiap kalimat-kalimat dari kalimat berikut ini pada jumlah mufidah. Dibikin sebuah kalimat. Apa contohnya? An-nahlah. Nahal apa artinya? Lebah. Buat sebuah kalimat dari nahal. Buat dia sekarang latihan membuat sebuah kalimat kita.
Boleh dilihat Qurannya kan? Iya. Quran. Berapa? Bisa. Bisa. Kalau keluar tuh jumlahnya mufidah. Yang ada di gunung-gunung. Iya. Atau pakai mubtada khobar juga bisa juga. Ah, alas sayyarah di atas mobil. Pohon alas syajarah. Jadi lebah di atas pohon. Nah, itu. Ala. Al-filu. Gajah. Falar bi ashabil fil. Bisa. Ya, cuma fida. Al-filu. Tidur, gajah tidur di fil hadhirah. Di dalam kandang. Fil hadhirah. Hadhirah, kandang. Iya. Atau al-filu hayawanun kabirun. Hayawanun ini al-filu hayawan kabirun. Yanamu Khalidun alas sarir. Apa Pak? Al hayawanun kabirun. Fahima, faham. Cari fa'ilnya. Nah, fahima Muhammadun al-Qur'ana atau al-haditha. Sa. Qiraah? Al-Qur'ana. Kan Al-Qur'ana sudah cukup dah, Bu. Kan dia faham Al-Qur'an. Atau fahima Muhammadun an-nahwa mungkin. Enggak, al-hadiqah taman. Hal hadiqatu fi laibat Fatimatu fil hadiqati. Sa. Al-ardu, tanah atau bumi. Khalaqallahu samawati wal arda. Apa? Yanamu Khalidun alas sarir. Si Khalid tidur di atas ranjang. Iya. Apa Pak? Al-ma'u baridun jiddan. Air dingin. Yang tiru ma'u minas sama. Au yanzilul ma'. Al-ma'a minas sama. Sa. Anzala. Beda. Kalau nazala dia turun aja. Tapi kalau anzala menurunkan. Ya, anzalallahu al-ma'a minas sama. Jangan pakai nazala. Kalau nazala bisa juga nazalal ma'u minas sama, boleh. Berarti kan enggak ada objek dia. Yakulu sedang makan. Apa? Terserah Pak. Yakulu Fatimah muannats, dia fi'ilnya mudzakkar. Yakulu. Apa fa'ilnya Pak? Ya Pak, boleh ini. Orang kafir itu makan seperti binatang. Boleh. Yakulu
kafiru Nah, kal hayawan. kal hayawan. Ya, kal hayawan. To'am ya. Ta'aman kal hayawan. Kal hayawan. Kan ada di Quran. Iya. Iya. Ta'aman kal hayawan. Ta'aman. Aman ya. As-samarah, buah. Buah. Sekarang musim buah boleh? Hah? Sekarang musim buah. Hadza musim apa? Bukan. Kalau yang buah maksud itu fawakih. Oh, oke. Nah, mungkin as-samarah hasil atau buah hasil dari apa misalnya kan? Ya. Durian. Yang dusun kan? Hah? Yang dusun. Mana ya? Yang sudu. Yakulu, Pak. Yang sudu. Yahsudu memanen. Manen. Ya. Memanen. Iya. Apa namanya? Yahsudu. Manzar'ah hasada. Siapa yang menanam dia kan mendapatkan hasil panen ya kan? Kan kalau tidak salah itu ada ungkapannya kan? Ya. Manzar'ah Menjeroan hasada. Dia akan panen, menuai. Dia akan manzar'ah hasad. menjeroan Hasad. Nah, siapa yang menanam dia akan menuai. Siapa yang nanam? Yang mana? Manzar'ah hasad. Manzar'ah hasad. Ini kan ungkapan nih. Man zara'a zara'a hasad. Siapa yang menanam dia akan menuai hasilnya. Hasad. Oh, jadi yang sendiri Ya sudu itu fi'il mudhari'. Madi apa mudhari'? Mudhari'. Man zara'ah hasada. Siapa yang menanam dia akan menuai hasil. Misalnya apa kita tanam itu kita dapatkan nantinya itu. Kita menanam kebaikan, nanti akan dapat kebaikan. Oh, itu yang Apa, Bu? ya. Benar. Sudah pernah. Muhammad ya. Ya. Perilakunya. Iya. Yuzakir sama dengan murajaah, mengulang. Tapi bedanya murajaah dengan muzakarah nih, kalau yuzakir nih sebelum dimulai pelajaran dia sudah membaca. Misalnya kita mau belajar bab apa misalnya kan, bab huruf misalnya. Dia Pak atau Ibu di rumah baca dulu, itu nama muzakarah dia. Jadi mengulangi pelajaran sebelum dimulai. Tapi kalau murojaah mengulangi pelajaran setelah belajar. Misalnya ini kita belajar apa tanda isim, fi'il, harf sudah dipelajari. Dibaca sebelum dipelajari. Nama yuzakiru. Muzakarah. Ya. Qad yuzakiru. Mana fa'ilnya Bu? Qad yudzakiru al-mujtahidu fi durusihi. Qad yudzakiru al-mujtahidu fi durusihi. Nah, kalau diterjemahkan qadnya jangan dibilang taklid taksir, tapi cuma dipahami. Berarti qad yudzakiru
al-mujtahidu durusahu misalnya kan. Durusahu. Berarti itu kodnya bermakna taklil atau taksir? Hah? Qad yuzakiru al mujtahidu durusahu misalnya. Nah, ini kalau kita terjemahkan nggak mungkin kita sebut taklil taksir kan? Cuma dipahami kan? Kalau terjemahannya orang yang bersungguh-sungguh itu selalu mengulangi pelajarannya. Nah, itu diterjemahkannya. Kenapa kita bilang selalu? Karena kodnya berfungsi taksir apa taklil? Taksir. Taksir ya. Nggak mungkin orang mustahid itu taklil kan? Pasti taksir selalu. Berbeda misalnya qad yudzakiru al-kasulu durusahu. Nah, apa kodnya di situ? Taklil apa taksir? Taklil lah. Karena mustahil kan orang apa nama tuh yang pemalas itu akan selalu mengulangi pelajarannya ya kan. Nah, di sini kita memahaminya dengan narasi sikot. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Jenisnya santai Ustaz? Ah? Enggak ada. Ini latihan huruf saya. Iya. Kita apa santa Pak Bu anamu tuh? Break. Break sebentar. Apa? Dulu satu. Dulu satu. Kok unyang. Apa Bu? Oh, yang bulanan Bu. Iya.